Polusi udara merupakan salah satu dari sekian banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik aktivitas secara outdoor maupun indoor. Salah satu kota besar dari Indonesia yang pernah disinggung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan polusi udara yang cukup mengkhawatirkan adalah Jakarta, dengan populasi penduduk kurang lebih dari 10 juta penduduk. Sebelumnya, WHO mengatakan bahwa polusi udara di Jakarta melampaui level ambang baku mutu udara ambien nasional atau 4,5 kali lebih tinggi dari ambang batas ketetapan WHO. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian Greenpeace untuk membantu Jakarta dalam mengatasi masalah polusi udara. Selanjutnya, apakah Greenpeace itu serta apa sih perannya sebagai salah satu INGO? Jadi, dari sekian banyak INGO dengan masing-masing fokus bidangnya, terdapat salah satu INGO yang konsisten bergerak di bidang lingkungan hidup, yaitu Greenpeace yang terbentuk sekitar tahun 1969 yang awalnya bernama Don't Make a Wave Commit yang diinisiasi oleh sekelompok pecinta lingkungan dari Vancouver, Kanada. Kemudian berganti menjadi Greenpeace pada tahun 1971. Kantor Greenpeace berpusat di Amsterdam dengan cabang di lebih dari 55 negara di dunia. Berdasarkan data dari Greenpeace Indonesia dan Greenpeace International, Greenpeace adalah organisasi kampanye independen yang menggunakan aksi konfrontatif, kreatif, dan tanpa kekerasan dalam mengungkap masalah-masalah lingkungan global, serta mendorong solusi-solusi yang memungkinkan terwujudnya masa depan yang hijau dan damai. Peran Greenpeace secara umum ialah menyelidiki, mengekspos, memperjuangkan solusi bersama, dan advokasi. Hal ini diungkapkan oleh Greenpeace dengan pernyataannya, kami membela alam dan mempromosikan perdamaian dengan menyelidiki, mengungkap, menghadapi pelecehan lingkungan, memperjuangkan solusi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan mengadvokasi hak dan kesejahteraan semua orang. Target Greenpeace adalah memastikan kemampuan bumi untuk kelangsungan hidup bagi semua keanekaragamannya. Greenpeace merubah strategi kampanyenya yang pada awalnya menggunakan strategi pembangkangan sipil dalam melakukan aksinya menjadi lebih moderat dengan melakukan penelitian mengenai isu tertentu, kampanye melalui media, serta menarik massa. Greenpeace adalah organisasi nirlaba yang tidak menerima dana dari pemerintah, perusahaan, atau partai politik. Inilah cara Greenpeace menjaga independensi dalam setiap kegiatan kampanye. Menjaga kualitas lingkungan Indonesia sangatlah penting, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan luas hutan yang besar dan berperan sebagai paru-paru dunia. Namun, sebagai negara yang padat akan industri dan penduduk, Indonesia juga berpotensi besar mengalami pencemaran lingkungan. Menurut data studi Greenpeace and AQAir Visual pada tahun 2018, Jakarta sebagai pusat permukiman Indonesia merupakan daerah dengan polusi udara tertinggi di Asia Tenggara, yaitu dengan rata-rata di atas 70 mikrogram per meter kubik. Padahal, batas minimum kualitas udara yang ditetapkan oleh WHO adalah 25 mikrogram per meter kubik. Dan sebagian besar pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas produksi dan transportasi yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini sangat jauh di atas normal, dan tentunya sangat mengancam kesehatan pernapasan manusia, karena dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan, kanker, peningkatan racun dalam pembuluh darah, hingga menyebabkan stroke. Tak hanya itu, pencemaran udara ini juga berbahaya bagi alam, karena dapat menyumbang pemanasan global. Greenpeace pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2005 sebagai salah satu aktor lingkungan yang dianggap mampu membantu mengatasi urgensi ini. Karena peran pemerintah saja dirasa tidak cukup dalam mengatasi masalah lingkungan. Menjaga kondisi lingkungan Indonesia sangatlah penting bagi Greenpeace demi menjaga tatanan ekosistem global. Maka dari itu, misi lingkungan Greenpeace di Indonesia juga meliputi banyak hal, seperti mengatasi kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan. Namun, untuk wilayah Jakarta, Greenpeace lebih fokus untuk mengatasi masalah polusi udara, karena kondisi udara di Jakarta dianggap sudah cukup parah. Lalu, bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Greenpeace? Dalam upaya melindungi lingkungan, Greenpeace awalnya memiliki hubungan yang kurang baik dengan pemerintah Indonesia. Seperti pada tahun 2010, kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace pernah ditolak untuk berlabuh di Jakarta. Pada tahun 2011, Direktur Eksekutif Greenpeace Inggris pernah ditolak masuk ke Indonesia meskipun telah memiliki visa resmi dari Kedutaan Besar Inggris. Beberapa hari setelahnya,
Juru kampanye Greenpeace Inggris juga dideportasi dari Indonesia. Masih di tahun yang sama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mengancam akan menutup kantor organisasi Greenpeace di Kemang karena diduga melanggar aturan bangunan. Namun, hubungan Greenpeace mulai membaik dengan Indonesia setelah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke kapal Rainbow Warrior Greenpeace pada tahun 2013. Menurut Presiden, Greenpeace adalah mitra Indonesia yang bertugas mengingatkan dan mengkritik pemerintah tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Hingga saat ini, Greenpeace masih aktif mengingatkan dan menyampaikan kritiknya kepada pemerintah, misalnya dalam mengatasi polusi di Jakarta. Greenpeace berperan aktif dalam melakukan program kampanye, memberikan informasi mengenai perkembangan kondisi polusi di Jakarta, serta secara terbuka memberikan saran dan kritik terhadap kinerja dan program pemerintah. Baru-baru ini, Greenpeace juga merencanakan kerjasama dengan Universitas Indonesia. Greenpeace Indonesia bekerja sama dengan Tropical Renewable Energy Center atau TREC mengenai Jakarta Solar City yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan serta minim emisi dan bebas polusi. Strategi awal yang dilakukan oleh Greenpeace adalah melakukan fokus kajian ilmiah polusi udara di Jakarta dengan argumentasi dasar bahwa udara di Jakarta sudah sangat berbahaya untuk dihirup oleh manusia. Maka dari itu, Greenpeace melakukan penelitian sebagai pembuktian ilmiah atas apa yang telah diasumsikan sebelumnya. Penelitian pertama, pada Oktober 2017, diterbitkan hasil laporan Greenpeace bertajuk Pembunuhan Senyap di Jakarta. Bagaimana tingkat polusi udara berbahaya di kota Jakarta akan semakin memburuk. Greenpeace dalam hasil pengamatannya mengungkapkan bahwa kondisi udara di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan dan bisa dikatakan berada pada level berbahaya. Adapun sumber polusi tersebut berasal dari sektor transportasi, pemukiman, dan pembangkit listrik tenaga batubara. Penelitian kedua, dalam upaya memperkuat argumen mengenai bahaya dari penggunaan batubara dalam PLTU, Greenpeace dan tim peneliti Universitas Harvard melakukan studi tentang bahaya dan dampak buruk dari penggunaan batubara. Penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam tajuk Kita, Batubara dan Polusi Udara. Hasilnya, ternyata asumsi Greenpeace mengenai bahaya batubara sebagai aktor utama dalam urusan polusi udara ternyata adalah benar. Setelah dirasa memiliki data dan informasi yang cukup akurat mengenai isu yang sedang terjadi, Greenpeace merasa lebih yakin untuk melakukan aksi kampanyenya. Greenpeace melakukan beberapa aksi kampanye sebagai salah satu strategi dalam memblow up suatu isu yang sedang diperjuangkannya. Seperti pada kampanye pertama, di mana dilakukan pada September 2017. Sejumlah aktivis melakukan aksi di depan kantor Kementerian Kesehatan dengan membawa gagasan tentang bahaya polusi udara. Lalu, pada kampanye kedua, dilakukan pada tahun 2018. Sejumlah aktivis melakukan aksi kembali, yakni dengan memasang pesan melalui poster berukuran besar atau billboard tepat di Jalan Jenderal Gatot Subroto dengan hashtag We Breathe the Same Air. Dan kampanye ketiga dilakukan pada Maret 2019. Para aktivis Greenpeace melakukan aksi di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan membawa papan yang bertuliskan Jakarta butuh udara bersih, Jakarta under pollution, dan juga hashtag We Breathe the Same Air. Namun sangat disayangkan, program-program tersebut masih sangat susah untuk menekan tingkat polusi udara yang ada di Jakarta. Karena Greenpeace meyakini bahwasanya polusi udara di Jakarta diakibatkan oleh adanya PLTU yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar operasionalnya. Pembakaran batubara ini menghasilkan polutan seperti NOx dan SO2, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2,5, di mana PM2,5 mampu memancarkan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia. Partikel-partikel polutan tersebut diduga mampu mengakibatkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia. Saat ini saja, Jakarta telah dikepung oleh 8 PLTU batubara serta 4 PLTU batubara tambahan yang akan segera dibangun. Kondisi ini tentunya akan memperburuk polusi udara di Jakarta jika pembangunannya terus dilanjutkan. Selain itu, padatnya penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor juga dinilai sebagai penyumbang polusi yang cukup banyak di Jakarta.
Ditambah lagi dengan adanya industrialisasi yang cukup masif juga kembali memperburuk kondisi udara di sana. Lemahnya standar kualitas udara yang ada di Indonesia memberi ruang untuk industri ini membuang polutan berbahaya ke udara jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan standar kualitas udara yang lebih kuat. Tingkat SO2 dan NOx yang saat ini diizinkan oleh pemerintah adalah sebanyak 75 mikrogram per meter kubik, 7 kali lebih tinggi daripada di sebagian besar negara-negara lain. Sementara untuk standar total partikulat atau PM terdapat pada angka 100 mikrogram per meter kubik, yang mana 3 kali lebih tinggi daripada negara-negara lain. Maka dari itu, yang pertama harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat standar kualitas udara di Indonesia dan memastikan bahwa industri tersebut mematuhi ambang batas tersebut. Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan dalam video ini, dapat disimpulkan bahwa strategi dan upaya yang telah dilakukan Greenpeace dalam menangani polusi udara di Jakarta masih bisa dikatakan belum efektif, meski telah memberikan kemajuan-kemajuan kecil seperti kesadaran masyarakat yang mulai meningkat. Tetapi, masalah utama dari polusi udara di Jakarta masih belum terselesaikan. Hal ini dikarenakan oleh pemerintah yang belum benar-benar mendengarkan aspirasi dari Greenpeace. Untuk itu, kelompok kami mencoba memberikan beberapa saran. Yang pertama, Greenpeace dapat menyarankan atau melobi pemerintah untuk memasukkan perlindungan tentang udara ke dalam undang-undang. Yang kedua, pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi yang telah dilakukan oleh Greenpeace. Yang ketiga, mengedukasikan masyarakat tentang sumber daya yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah membangun relasi dan mengoptimalkan sosialisasi serta kerjasama dengan instansi pemerintah, pendidikan, dan swasta. Sebagai penutup, apakah kalian mau membebaskan negara kita, khususnya di Jakarta, dari masalah polusi udara ini? Salam kelompok 6, terima kasih.